Kak, ada yang mau sampaikan, Kak? Jadi yang bersangkutan, RT sudah dilakukan upaya paksa pada siang tadi, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik Subdit Cyber Polda Sumatera Utara sampai dengan sore hari ini, dan berdasarkan hasil gelar perkara yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dan karena potensi di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan pun juga dilakukan penahanan terhitung dari mulai hari ini, malam ini. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita, saudara, kiranya kita semua berkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan yang begitu viral baru-baru ini, yaitu tentang Ratu Entong yang menghina ketuhanan Yesus Kristus sekarang sudah menerima sanksi yang sesuai dengan ditetapkan oleh undang-undang. Cuplikan langsung kita simak cuplikan berikut ini. Kak, ada yang mau sampaikan, Kak? Jadi yang bersangkutan, RT sudah dilakukan upaya paksa pada siang tadi, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik Subdit Cyber Polda Sumatera Utara sampai dengan sore hari ini, dan berdasarkan hasil gelar perkara yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan pun juga dilakukan penahanan terhitung dari mulai hari ini, malam ini. Dijerat pasal berapa, Pak? Undang-Undang 11 2008, Undang-Undang ITE. Untuk motifnya apa? Jadi yang bersangkutan ini membalas postingan dari salah satu akun media sosial yang menyebutkan yang bersangkutan si RT ini untuk memotong rambut dan lain segala macamnya. Kemudian RT membalas melalui akun Ratu Entong Glowing Skincare dengan memposting di akunnya tersebut dan sambil menunjukkan foto yang bisa rekan-rekan lihat di postingan yang bersangkutan. Jadi sejauh ini motifnya seperti itu. Oh, Pak, kenapa ada upaya penjemputan paksa, Pak? Prosesnya kan dilalui dengan tahapan-tahapan ya. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyidik. Kita menerima adanya 5 laporan polisi, kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor-pelapor, dan sebagai tindak lanjutnya kita juga memanggil dan kemudian melakukan upaya paksa. Namun demikian semua proses dijalani dengan kooperatif oleh yang bersangkutan. Dalam proses pemeriksaan pun juga demikian. Selain dalam membahas komentar itu seperti apa lagi, Bang? Ada hal-hal yang proses penegakan hukum, dan tentu kami juga berharap masyarakat mempercayakan semua proses yang sedang berjalan ini kepada Polda Sumatera Utara, tidak terpancing, tidak terprovokasi, dan kita akan prosesnya akan kita lakukan secara terbuka. Adapun yang bersangkutan telah meminta maaf di postingan yang lainnya di akun media sosial yang bersangkutan, tentu itu adalah bagian dari langkah-langkah yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Namun demikian bahwa proses hukum saat ini masih berjalan dan rekan-rekan bisa nanti mengawasinya. Oke, cukup. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak
ini kau apa Ronaldo di Kipro ya, cukur woi, cukur. Entok terima. Sekarang Entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, Entok buka forum vote ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dajjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama Entok ya. Kalau Entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa mencari dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa terus. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya, siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba. Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohong yang satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa. Akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan ada buktinya kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalib sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau les biola. Ini bucin atau bis biola atau bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, jadi kau minta disalib. Dia nyalib sendiri. Gua jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong, berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui, semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi, kalian mengingkar lagi, bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya. Cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat-jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa. Segala sesuatu yang dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti itu ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, Dajjal lagi dibisikin setan dadanya, dibisikin Dajjal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa merubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan Gonjes dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya
Kak, ada yang mau sampaikan, Kak. Salam saudaraku, akhirnya setelah viral dan banyak pihak yang melaporkan Ratu Entok atas penghinaan terhadap gambar Yesus, pihak kepolisian pun menjemput paksa Ratu Entok di kediamannya. Dan selain daripada video yang tadi kita sudah lihat di awal, hal ini pun dipertegas oleh salah seorang yang melaporkan langsung dari Polda Sumut. Mohon diproses hukum secepatnya, tangkap proses hukum Ratu Entok. Apakah kebal hukum di Sumut sehingga pihak wajib tidak bisa memprosesnya? Tidak ada yang kebal hukum. Jadi gara-gara tadi malam dia live itu pihak kepolisian nonton. Jangan dikiranya nggak nonton. Tadi dia dijemput paksa ya. Dijemput di kediamannya. Jadi hari ini Ratu Entok sedang berada di Polda Sumut. Kita tengok nanti dia keluarnya apakah langsung baju orange atau tidak. Kita tunggu terus perkembangannya. Hukum harus tegak. Tidak ada yang kebal hukum. Jadi ternyata penjemputan paksa Ratu Entok ini ada kaitannya dengan live Ratu Entok tadi malam sebelum akhirnya dia dijemput oleh pihak kepolisian. Saya jadi penasaran teman-teman, emangnya ada apa ya di balik live-nya Ratu Entok sehingga akhirnya Polda Sumut mengambil tindakan untuk menjemputnya secara paksa. Saya coba searching di TikTok ya, tetapi sepertinya tidak ada yang merekam live-nya ya. Yang saya temukan hanya potongan gambar dari live TikTok Ratu Entok yang diupload oleh salah satu akun TikTok yang diberikan narasi demikian. Adakah kalian yang nonton live ini semalam? Asli naik darah dibuat, macam betul kali hidupnya. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya Ratu Entok ini live bersama dengan para penghujat-penghujat lainnya nih dari kalangan mereka ya. Ya mungkin dia mau cari dukungan ya kali ya dengan sesama penghujat. Di sini ada beberapa akun yang pakai nama dari tim API ya. Ini tim ini si Juma ini bosnya ini ya. Lalu ada Nora Aritonang juga di sini. Ini juga orang Batak mualaf ini tapi mulutnya 11-12 nih, bahkan lebih parah dari si Ratu Entok ini. Ini orang sebenarnya juga layak diciduk, ya. Karena dia juga sering itu live, dia menghujat Kristen, bahkan menghujat Yesus Kristus. Saya sudah simpan beberapa videonya, nanti kita akan bahas ya. Dan akhirnya saya coba masuk di kolom komentar, dan ternyata ada yang komentar kalau dia punya rekamannya. Saya cek ke profilnya, ternyata dia sudah upload di akunnya teman-teman, yaitu akun atas nama Vera Simbolon ya. Jadi saya izin ya, Ito Vera, kita lihat dulu rekamannya seperti apa. Bang Zuma. Iya, gimana saudaraku? Bang Zuma, Entok kalau dihujat, dihina, difitnah yang di luar Islam dalam berapa hari ini, kurang lebih 3 hari ini, karena mereka mungkin digiring opini, Entok masih bisa ibaratnya ya, inilah resiko bermain media sosial kan begitu Bang. Nah ini sekarang Islam juga menganggap Entok itu tidak Bhinneka Tunggal Ika, tidak menghargai orang lain, bahkan membenarkan apa yang digiring opini sama di luar Islam. Islam itu yang asli-asli Islam, yang Entok kenal memang Islam, sebut saja salah satunya Dr. Doni Siregar. Nah, jadi itu bahkan menggiring kayak mana ngomongnya para orang di luar Islam gitu. Entok itu harus di kalimatnya dibumi hanguskan dari Indonesia ini gitu Bang. Jadi coba Bang kasih sama yang seiman kita. Kalau di luar iman Entok nanti jatuhnya pembelaan diri katanya. Entok nggak mau bahas ke pembelaan diri. Nah yang di Islam saja Bang, pantaskah mereka menghujat seorang Ratu Entok dengan alibi bahwa itu menghina Tuhan orang lain gitu Bang. Iya, jadi kalau kita melihat ya, mereka ini seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dicubit ya, dicolek, resek dia kan, nangis. Itu anak kecil, dicolek sedikit nangis, merajuk, merepet. Tapi giliran si anak kecil nampar kita, tak ada merasa bersalah sedikit pun. Tak ada rasa bersalah. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Ada juga kelompok munafikun yang tidak pernah memperhatikan sisi lain daripada perkembangan dan keadaan agama di negara kita ini.
Allah dikatakan bodoh, Tuhannya dikatakan bodoh. Misalnya dalam kitab 1 Korintus berapa itu Bang Andi? 1 Korintus 3 nomor 19. Allah disebut bodoh di situ. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu selevel dengan dewa di dalam kitab mereka. Orang-orang yang negur saudara saya ini ada merasa hatinya tergugah ketika dikatakan lam yalida wa lam yulada, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi di kitab orang Kristen Markus 1 nomor 1, Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak merasa risih dengan dalil seperti itu di dalam kitabnya saudara Kristen. Itu berarti kalau dia tahu dalil itu, hatinya tenang-tenang saja, imannya perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristen tidak punya hak menggunakan kata Allah. Harusnya Kristen menuliskan Yesus anak dewa, atau Yesus anak Tuhan, atau Yesus anak dewata, atau apapun itu yang bukan Tuhannya umat Islam. Faktanya buka Bible sekarang. Markus 1 nomor 1. Padahal itu tidak ada original teksnya. Di luar Indonesia, di Markus 1 nomor 1 tidak ada kata anak Theos, anak Allah. Tak ada, itu penambahan di Indonesia ini aja. Artinya ada kesengajaan untuk menghina dan menghujat Al-Quran yang mengatakan lam yalid wa lam yulad dengan mengatakan no, Yesus Tuhan kami adalah anak Allah. Nah, umat Islam yang tidak merasa kemudian bahwa itu adalah hinaan, hujatan, itu dipertanyakan imannya. Jadi kalau ada saudara kita kemudian menunjukkan hal-hal yang sifatnya mengkanter hujatan, lalu kemudian justru dia yang dijadikan sebagai pesakitan, itu harus dipertanyakan logika akal sehatnya dan juga imannya serta girohnya terhadap agamanya. Jangan-jangan dia liberal, jangan-jangan dia kaum munafik. Itu. Karena kalau umat Islam tidak akan pernah mungkin seperti yang terjadi sekarang terhadap saudara saya ini. Gak mungkin saya diam. Ketika dilaporkan beramai-ramai, kita harus angkat bicara juga dong. Karena justru ini yang kita hindari. Bang, udah bang, nggak usah lah kita ini saling menjatuhkan, biar aja lah. Kalaupun cuma Kak Ratu Entok, nanti kan Kak Ratu Entok bisa juga bertindak. Jadi kita nggak usah bahas-bahas agama lagi, nggak enak. Udah toleransi aja bang, jadikan pelajaran. Kalau begitu, itu bagus. Saya setuju. Justru umat Islam termasuk Ratu Entok itu hadir untuk menyadarkan kalian. Kristen itu adalah agama yang paling usil. Paling usil itu agama Kristen, khususnya di Indonesia ini. Paling usil. Bibelnya saja nih, bisa-bisanya mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Coba. Bisa-bisanya. Apa dasar pijakan ilmunya? Legitimasi keilmuan, disiplin ilmu apa yang bisa membenarkan itu? Tak ada. Jadi dari rekaman live ini semakin jelas bahwa Ratu Entok memang dari awal itu sudah tahu dia gambar siapa yang dia hina-hina sebelumnya ya. Karena memang circle-nya dia ini ya ini circle para penghujat-penghujat ini. Ya, yang dari tim API ada Juma, Nora, bahkan juga ada Uni Riva. Itu circle-nya si Ratu Entok ini ya. Jadi kelihatan sekali di sini dia lagi cari pembelaan dan dukungan dari Juma dan juga para penghujat lainnya. Ya, bahkan kita dengar sendiri tadi, malah si Juma ini playing victim dia. Dia mengata-ngatai Kristen lah, seperti anak kecil lah, agama yang paling usil lah katanya. Dan dengan bebasnya dia menafsirkan Alkitab menurut pemahamannya yang bodoh. Ya, ayat-ayatnya itu aja yang dia comot-comot untuk menyerang kekristenan ya. Ini orang padahal ya mulutnya ditutup masker loh, tetapi entah kenapa justru otaknya yang tertutup masker dan malah mulutnya terbuka lebar seperti toa rusak. Ya jadi ya memang pantas lah Polda Sumut langsung jemput si Ratu Entok ini ya, karena memang kemarin dia itu kan udah sempat minta maaf, pakai drama nangis-nangis lagi. Tapi kok malamnya dia malah live dengan para penghujat-penghujat ini untuk mencari dukungan dan pembelaan. Kan ini justru makin memperkeruh suasana gitu. Jadi dari sini udah kelihatan kalau kemarin dia minta maaf sambil nangis-nangis itu cuma topeng ya untuk menutupi paniknya dia karena dia sudah banyak dilaporkan. Ya, sekarang Ratu Entok sudah ditahan dan dia sedang menjalani pemeriksaan. Kita lihat sejauh apa kasus ini diproses. Akankah Ratu Entok ini mengenakan pakaian orange ataukah justru ia akan lolos dan bebas, teman-teman? Kita lihat aja nanti berita selanjutnya.
Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Dari video ini kita mengambil suatu pembelajaran bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai umat yang punya agama, kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita. Karena apa yang kita ucapkan itu akan sangat berbahaya bagi orang. Kalau perkataan itu adalah perkataan yang menista. Itu sebabnya dari pelajaran ini kita mengambil suatu pembelajaran tidak ada gunanya. Bahkan bukan hanya merugikan orang lain kalau kita menista agama orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Itulah yang terjadi kepada Ratu Entok itu sendiri. Karena saudara, saya yakin dan percaya di agama manapun kita tidak diajarkan untuk menghina agama lain. Boleh kita nyatakan agama kita benar tanpa mengatakan agama orang lain itu adalah sesat. Ataupun boleh kita mengatakan agama kita benar tanpa membenci ataupun menjelekkan agama orang lain. Itu yang perlu kita pahami sebagai warga negara Republik Indonesia yang cerdas. Bagaimana caranya kita menunjukkan agama kita itu benar? Yaitu dengan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Kalau perkataan kita, perbuatan kita adalah jahat dan tidak patut dicontoh oleh masyarakat, maka itu menunjukkan bahwa ternyata diri kita itu adalah tidak benar, dan kepercayaan kita pun akan dinilai oleh orang, dan orang tidak akan tertarik kepada kepercayaan kita itu sendiri. Itu sebabnya saya mengajak kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang cerdas, sebagai umat yang beragama, mari kita jadikan perbedaan ini adalah untuk mendorong kita bersatu, untuk mendorong kita saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini dari awal hingga sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.